Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dengan membaca doa tadi, semoga pelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar ya. Dan siswa Ananda mampu paham dengan materi yang Ibu jelaskan nanti. Oke? Baiklah, sebelum kita melanjutkannya, ya untuk absen, Ibu sudah mengirimkan link absennya ke Google Classroom. Silahkan Ananda untuk mengisi absennya ya. Semoga kita hadir semuanya. Walaupun Ibu mengirimkan sebuah video pembelajaran ini dan kita dalam keadaan daring ya. Oke. Apakah Ananda semangat untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini? Harus dong, harus semangat. Sebelum itu, apakah Ananda tahu apa materi pelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah ada yang tahu? Oke. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang tentang kurban dan akikah. Sebelum Ibu akan menguraikan apa itu kurban, apa itu akikah, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari kurban dan akikah. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan apa dasar hukum kurban dan akikah. Paham? Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan dari penyembelihan hewan. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan apa saja adab-adab penyembelihan hewan. Apakah Anda paham? Oke. Sebelum Ibu akan menjelaskan tentang apa itu pengertian, apa itu dasar hukum kurban dan akikah, apa ketentuan-ketentuan dari penyembelihan hewan dan adab-adabnya. Apakah ada yang tahu apa itu pengertian dari kurban dan akikah? Oke, Ibu akan menjelaskannya, apa itu kurban, apa itu akikah. Sebelum itu, Ananda harus pahami dulu materi tentang ini dulu ya. Nanti baru Ibu akan menjelaskannya. Oke? Apakah Ananda siap? Oke. Baiklah Ananda semua, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari kurban dan akikah. Coba Ananda dengarkan ya penjelasan dari Ibu, yang dimana pengertian kurban itu berasal dari bahasa koroba, yang artinya dekat. Yang dimana di dalam ajaran Islam, kurban disebut juga dengan al-udayyah dan ad-dahiyah, yang berarti binatang penyembelihan, seperti kambing, sapi, unta, kerbau, dan lainnya. Yang dimana penyembelihan itu pada hari raya Idul Adha. Gunanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari pengertian kurban tadi, ada dalam perspektif syariat atau fikih, yang dimana kurban itu adalah penyembelihan hewan ternak yang telah memenuhi kriteria tertentu pada waktu tertentu. Apakah Anda paham? Oke. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari akikah. Akikah menurut bahasa yaitu penyembelihan hewan ternak yang dimana hari ketujuhnya dan mencukur rambut. Maka akikah itu adalah berkurban atau penyembelihan hewan yang halal untuk dimakan sesuai dengan ketentuan syar'i. Dasar hukum materi yang kedua atau indikator yang kedua yaitu dasar hukum kurban dan akikah,
Yang pertama yaitu dasar hukum kurban. Dasar hukum kurban itu ada pada surat Al-Kautsar, yang dimana surat Al-Kautsar ini pada ayat kedua, yaitu fasholli lirabbika wanhar, yang dimana artinya maka dirikanlah sholat dan karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Yang kedua yaitu sumber hukum dari akikah, yang dimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya dari Salman bin Ad-Dahi yang berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap anak itu ada akikahnya, maka sembelihlah binatang akikah untuknya dan buanglah kotoran darinya atau cukurlah rambutnya. Apakah Anda paham sampai di situ? Oke, bagus. Yaitu selanjutnya yaitu materi atau indikator yang ketiga, yang dimana indikator ketiga itu adalah ketentuan penyembelihan hewan. Apakah Anda tahu apa macam-macam dari penyembelihan hewan itu? Apa yang tahu? Oke, Ibu akan menjelaskan. Ada dua macam penyembelihan hewan. Yang pertama yaitu binatang itu jinak dan tidak liar, yang dimana maka cara penyembelihan itu harus pada leher binatang itu dengan baik dan benar, tidak boleh di tempat yang lain. Yang kedua yaitu binatang itu liar dan tidak jinak, yang dimana cara penyembelihannya dapat dilakukan pada bagian leher, perut, dan bagian lainnya yang bisa membuat binatang itu mati. Apakah Anda paham? Oke, yang selanjutnya yaitu kewajiban dalam penyembelihan hewan. Kewajiban itu ada beberapa. Yang pertama, hendaklah binatang itu dipotong dan disembelih pada pangkal leher, baik bagian tenggorokannya maupun di bawah lehernya. Yang kedua, yang dipotong adalah bagian tenggorokan binatang itu, yakni jalur pernafasannya. Anda paham? Yang ketiga yaitu selain tenggorokan harus dipotong kerongkongannya, yang merupakan jalan dari menuju makan. Kerongkongan itu kan tempat salur untuk makanan. Yang selanjutnya yaitu urat nadi kiri dan kanan harus dipotong. Itu wajib dipotong dalam penyembelihan hewan. Dan yang terakhir yaitu pada waktu penyembelihan harus menyebut nama Allah. Apakah Anda paham? Oke. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat penyembelihan hewan. Ada 3 syarat penyembelihan hewan yang dimana yang pertama yaitu orang yang menyembelih hewan harus orang Islam, harus beragama Islam. Yang kedua, penyembelihan hewan dilakukan secara dengan sengaja disertai dengan nama Allah. Yang ketiga atau yang terakhir, alat untuk penyembelihan itu harus tajam, tidak boleh tumpul. Apakah Anda paham sampai di sini yang Ibu jelaskan tadi? Oke, selanjutnya yaitu sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membaca shalawat Nabi. Yang ketiga, menajamkan alat penyembelihan. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, memotong pada pangkal leher agar dia lekas mati. Yang keenam, memotong pada urat nadi yang ada pada kiri dan kanan leher binatang. Dan yang terakhir, binatang yang akan disembelih dibaringkan posisi rusuk kirinya di sebelah bawah. Kemana Anda paham dengan sampai di sana? Oke, bagus. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dimakruhkan dalam penyembelihan. Yang pertama yaitu menyembelih binatang sampai lehernya putus. Yang kedua, memakai alat yang tajam dan tidak tumpul. Yang ketiga,
memukul kepala binatang terlebih dahulu sebelum disembelih agar tidak memberontak. Maka dari itu, sebelum kita penyembelihan hewan, sebelumnya itu dipukul dulu kepala hewan itu supaya dia tidak memberontak dalam penyembelihan nanti. Dan yang terakhir itu tidak sempurna dalam penyembelihannya, seperti hanya memotong tenggorokan saja atau kerongkongan saja. Anda paham? Selanjutnya yaitu tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama, siapkan binatang itu yang akan disembelih, peralatannya yang diperlukan dalam penyembelihan, dan tempat dan orang yang akan menyembelihnya. Yang kedua, yaitu baringkan binatang yang akan disembelih itu pada rusuk sebelah kiri dan dia harus menghadap kiblat. Yang ketiga, setelah binatang itu dibaringkan, maka tangan kiri penyembelih memegang kerongkongan dan pangkal leher bagian atas dengan hati-hati. Yang terakhir yaitu penyembelihan itu dengan niat dan menyembelihnya dengan membacakan basmalah dan membaca selawat Nabi. Apakah Anda paham? Bagus. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum ini materi terakhir, yaitu maksudnya penjelasan Ibu dengan topik yang terakhir, yaitu tentang adab penyembelihan hewan. Oh, tidak ada. Yaitu indikator atau tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yaitu adab siswa mampu menjelaskan atau menguraikan adab-adab penyembelihan hewan. Yang dimana sebelum menyembelih hewan, hendaknya kita melakukan adab-adab terlebih dahulu. Yang pertama, berlaku ihsan atau memperlakukannya dengan baik. Selanjutnya yaitu membaringkan hewan ini di sisi rusuk sebelah kiri, dan memegang pisaunya dengan tangan kanan dan menahan kepalanya ketika menyembelih. Apakah paham? Dan yang ketiga yaitu meletakkan kaki di sisi leher hewan. Yang keempat, bacaan ketika hendak menyembelih itu dengan membacakan basmalah, itu wajib dibacakan. Sambil sesudah membacakan basmalah, dibaringkan dengan membaca salawat Nabi sambil menyembelihkan hewan. Yang terakhir, pastikan bagian tenggorokan, kerongkongan, dan urat leher itu sudah terpotong dan dia lekas mati. Apakah paham? Apakah Anda paham semuanya yang Ibu jelaskan tadi, atau ada yang ditanyakan? Atau ada yang kurang mengerti? Oke. Sebelum Ibu tutup materi kita pada pagi hari ini, Ibu pengen menanyakan kesimpulan yang dapat kita ambil dalam penjelasan yang Ibu tadi. Baiklah Ananda, apakah Ananda paham dengan penjelasan yang Ibu berikan tadi tentang kurban dan akikah? Oke, Ibu akan bertanya, apa kesimpulan materi kita pada pagi hari ini tentang kurban dan akikah? Oke, Ibu akan menyimpulkannya, yaitu secara garis besar kurban dan akikah itu memiliki persamaan yang sama, yaitu sama-sama menyembelih hewan ternak, dan tujuannya juga sama-sama untuk menjalankan syariat Islam dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana mungkin perbedaannya itu cuma cara melaksanakannya. Jika akikah melaksanakannya itu untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah karena kita mendapat dikaruniai anak. Jadi dapat kita simpulkan tadi bahwa Allah mensyariatkan kepada umatnya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan itulah yang dapat kita pahami
sebagai umat Islam. Apakah Ananda paham? Bagus. Dengan pahamnya Ananda tadi tentang materi kurban dan akikah, Ibu akan memberikan tugas rumah kepada Ananda, yang dimana tugasnya itu membuat sebuah peta konsep. Peta konsep dengan penjelasannya di dalam peta konsep itu tentang pengertian dari kurban dan akikah, dasar hukumnya apa, ketentuan-ketentuan dari penyembelihan hewan itu apa, dan adab-adab penyembelihan hewan itu apa, yang sudah Ibu terangkan tadi. Jika ada yang mencatat tentang penjelasan Ibu tadi, jika ada yang mendengarkan Ibu menjelaskan tadi, maka dia akan mudah untuk membuat peta konsep tersebut. Apakah Anda paham? Baiklah, hanya sekian penjelasan Ibu, dan kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.